Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Dundun. Ya, di sini Dundun bakal bahas tentang masalah pinjaman online juga ya, masih tetap di pinjaman online. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak bisa membayar pinjaman online atau gagal bayar istilahnya. Tapi sebelum itu, saya minum dulu ya. Minum kopi. Baik, di sini masalah pinjaman online, saya coba bercerita sedikit. Memang di masa-masa corona saat ini ya, kita paham bahwa kondisi masyarakat Indonesia juga sedang tidak bagus ya. Banyak yang dirumahkan juga, banyak yang dipecat dari pekerjaannya, dan masalah corona ini mengimbas ke hampir seluruh sektor yang ada di Indonesia, sektor pekerjaan maksud saya, termasuk eh, para customernya dari pinjaman online. Kalau kita lihat di Play Store ya, saya pribadi kalau membaca komen-komen teman-teman yang ada di Play Store di pinjaman online, keseluruhan pinjaman online, baik itu ilegal maupun non ilegal, sebenarnya hati saya miris. Mirisnya bagaimana? Atau mirisnya kenapa? Coba teman-teman baca, banyak yang minta pertimbangan atau kebijaksanaan daripada pihak pinjaman online untuk memperpanjang, ya, minta tolong untuk memperpanjang masa pembayaran daripada customer tersebut yang tidak ada duit saat ini begitu untuk membayar di saat jatuh tempo. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi banyak ya. Dan iya, saya bacanya miris begitu, sedih. Saya tahu posisi mereka. Tapi yang lebih memprihatinkannya sebenarnya adalah pihak perusahaan tidak mau tahu tentang itu. Pihak perusahaan tidak mau tahu tentang kalian bisa bayar atau tidaknya. Yang penting kalian harus tetap bayar di jatuh tempo tersebut. Di hari itu maksudnya. Nah, sudah banyak yang coba untuk menghubungi customer service daripada fintech tersebut, langsung telepon atau CS by online untuk meminta kebijaksanaan perpanjangan waktu, tapi tidak ada yang berhasil ya. Maksudnya tidak ada yang berhasil begini, tetap dari pinjaman online tersebut tidak mau tahu, pokoknya kamu harus bayar sesuai jatuh tempo. Kalau tidak, tetap berjalan dendanya begitu. Selain denda yang sudah berjalan, kalian akan ditelepon terus, ya. Kalian akan ditelepon terus, dan itu sangat mengganggu sekali ya. Nah, apa yang mau saya katakan di sini adalah begini. Bagaimana jika memang kita tidak ada uang saat jatuh tempo tersebut? Ya, apakah kita harus gagal bayar? Apakah kita harus menghilang? Apakah kita harus ganti nomor segala macam, bla bla bla? Baik, kalau pemikiran saya begini ya. Kalau baik boleh diambil, kalau tidak ya terserah. Sebelum jatuh tempo, misal 2 hari sebelum jatuh tempo, silakan chatting baik-baik dulu kepada pihak pinjolnya. Katakan bahwa kondisinya lagi tidak bagus, kondisinya lagi tidak baik, keuangan lagi tidak baik di masa-masa pandemi saat ini. Informasikan saja kondisi Anda saat itu. Semua hubungi, CS online-nya hubungi, emailnya hubungi, atau by phone. Ya, yang penting kalian sudah menghubungi. Ya, misal ini H-2 sebelum jatuh tempo. Nah, itu kan pasti akan ada balasan. Nanti akan ada balasan, biasanya dari email ada balasan. Nah, terus pasti mereka itu menanggapinya dengan apa ya? Dengan tidak mau tahu begitu. Tapi informasikan saja begini. Saya tidak ada niat untuk lari dari tanggung jawab, tapi saya minta waktu. Ya.
Saya minta waktu untuk pembayaran tersebut diperpanjang. Coba kalian janjikan sampai tanggal berapa sesuai dengan kemampuan, atau kalian ini kan sudah ada pandangan nih, tanggal sekian sudah ada duit, ya. Coba dipastikan tanggal berapa pembayarannya. Misalnya seminggu setelah jatuh tempo atau 2 minggu setelah jatuh tempo. Ya. Setelah kalian sudah menginformasikan tersebut, ya nanti kan akan ada balasan lagi. Ya sudah, diamkan saja begitu ya. Nah, tiba jatuh tempo atau H+1 setelah jatuh tempo, kalian pasti akan ditelepon. Ya. Nah, itu pasti akan ditelepon dan diteror. Karena seperti saya katakan tadi, mereka tidak akan mau tahu. Tapi begini prinsipnya, jika memang masih ya kalian masih dihubungi, bukan nomor kontak darurat atau kontak daripada handphone kalian dihubungi, oke, itu fine aja ya. Tapi kalau sudah menghubungi kontak telepon dan mengatakan kalian adalah pencuri uang perusahaan ataupun mempermalukan kalian melalui SMS atau WA, kalau saya pribadi saya tidak akan bayar. Saya tidak akan bayar. Karena dari awal kan kita sudah memang niat baik mau bayar, tapi minta perpanjangan waktu. Ya, tapi mereka tidak mau kasih. Ya. Tapi jika memang harus itu jalannya dipermalukan, ya sudah. Sekalian saja tidak bayar. Saya rasa itu tidak dosa ya. Karena mereka sudah mempermalukan kita. Artinya harga diri kita ya seharga pinjaman kita. Padahal kan nggak harus begitu. Ya. Jadi teman-teman di sini, kalaupun kejadiannya harus seperti itu, tidak usah malu, ya. Tidak usah malu kepada teman-teman kalian yang diteleponi, ya. Sekarang masyarakat Indonesia itu orientasi pikirannya nggak ke situ lagi gitu loh. Sekarang orientasi masyarakat Indonesia itu cari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun fokus kepada pencegahan corona, ya. Kalau saya pribadi diteleponi seperti itu, saya cuekin begitu. Misalnya ada yang seperti itu ya, begitu. Tak perlu malu. Karena fokus orang seperti saya katakan tadi enggak ke situ. Walaupun teman-teman kalian merasa terganggu, itu hanya sebentar saja. Suatu saat kalian bisa jelaskan ya. Tidak perlu malu, tidak perlu stres, ya. Ini kondisinya jika memang kalian sudah dipermalukan ya. Jika memang kondisi sudah dipermalukan, kalian tidak perlu bayar itu utang kalian. Menurut saya tidak perlu bayar. Dan bisa laporkan kepada pihak yang berwajib jikalau memang itu sudah ke tahap melecehkan ya. Jadi dua keuntungan yang kalian dapat. Kecuali jika memang masih tahap kalian ditelepon hanya nomor kontak darurat saja, belum yang lain, ya silakanlah penuhi kewajiban kalian untuk membayar, begitu. Tetapi konteksnya tadi saya katakan jika memang kalian sudah dipermalukan, artinya satu saja ditelepon kontak kalian di luar daripada kontak darurat, mending tak usah bayar. Menurut saya begitu. Ya, karena sebenarnya kita sudah punya etikat baik, kita minta tambahan waktu ke depan untuk membayar, tapi mereka ya begitu, tidak mau tahu, ya kan? Kopi lagi. Ya, jadi teman-teman, saya banyak mendapat atau melihat video di YouTube tentang orang-orang yang mengatakan tidak perlu bayar kepada pinjaman online ya. Menurut saya tidak perlu ditiru yang seperti itu ya. Jika kalian punya kewajiban, silakan ditanggung-jawabi ya. Tanyakan hati kalian senang tidak begitu gagal bayar? Saya rasa tidak gitu ya. Kalian akan dihantui rasa bersalah seumur hidup sampai hutang kalian itu lunas, itu pasti. Sekalipun itu pinjaman online yang ilegal, karena kita sudah dari awal sudah berkomitmen, berjanji dan bertransaksi, ya. Jadi apapun kewajiban kalian teman-teman,
Jika memang itu menyangkut hutang piutang, silahkan bayar. Ya, selagi konteksnya kalian itu memang ditagihnya dengan baik. Ya, tapi jika sudah menyangkut mempermalukan diri sendiri kepada teman-teman kontak selain kontak darurat, ya sudah, tidak perlu bayar, sekalian malu saja begitu. Dan seperti saya katakan sebelumnya, malunya pun hanya sebentar gitu. Malunya hanya sebentar karena di masa-masa saat ini menguntungkan sebenarnya. Orang-orang nggak akan berpikiran ke kita gitu, ke masalah kita. Lebih sibuk memikirkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, dan juga memenuhi kebutuhan hidup masing-masing begitu. Jadi yang ada di video-video yang bertebaran di YouTube yang menyarankan jangan membayar, nggak perlu diturutin. Nggak perlu diturutin. Mereka memang mungkin siap dengan kondisi kalau mati bawa utang gitu. Tapi apakah kalian siap? Kondisi suatu saat kita meninggal, kita meninggalkan hutang yang tidak terbayar. Tanya hati, tanya hati, tanya hati. Kalau memang masih ada barang yang bisa kita gadai, barang yang kita bisa jual, no problem. No problem. Tapi nggak untuk saat sekarang ya, nggak untuk saat masa pandemi ini. Lebih fokuslah dulu kepada keluarga kalian. Ya, jika memang setelah pandemi ini masih tidak ada uang, ya silakan untuk menggadaikan barang, menjual barang. Tak apa-apa, itu sudah konsekuensi yang harus kita hadapin. Konsekuensi daripada perbuatan kita, tak masalah. Selagi jalur daripada perusahaan itu menagihnya tidak mempermalukan ya. Tapi jika kalau sudah mempermalukan, ya sudah, tak perlu bayar. Menurut saya itu tidak dosa karena mereka sudah mempermalukan kita. Karena mereka sudah mempermalukan kita, padahal dari awal kita sudah minta baik-baik untuk tidak, maksudnya untuk memperpanjang masa pembayaran begitu. Jadi teman-teman di sini, sekian dulu yang bisa saya bagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tanya hatimu jika kau punya utang. Apakah kamu senang? Apakah kalian senang punya hutang tidak terbayar? Saya rasa tidak. Ya, jadi silakan teman silakan berpikir sendiri untuk masalah yang kalian hadapi. Jikalau kalian masih ada masalah, saya doakan kalian cepat selesai masalahnya. Tetap jaga kesehatan, jangan stres. Kalau stres, imun tubuh kalian akan turun sehingga penyakit pun bisa lebih mudah menyerang begitu ya. Udahlah, nggak usah dipikirin. Omongan orang hanya sebentar begitu. Kalaupun kita memang benar-benar gagal bayar ya dan dipermalukan, omongan orang hanya sebentar, udah gitu. Dan saya harap kita banyak rezeki agar permasalahan kita di bidang keuangan di masa pandemi sekarang ini bisa teratasi dengan baik ya. Berdoa, selalu berdoa minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang masalah kita. Pasti akan ada jalan. Coba kalau memang tidak ada jalan, misalnya kalau tidak mau menggadaikan barang ataupun jual barang, cobalah, nggak apa-apa dengan lapang dada atau menurunkan ego, pinjamlah kepada teman atau keluarga. Dicoba aja, nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi sebelum menelepon mereka, coba berdoa. Ya, Tuhan akan tunjukkan nanti kontak mana yang harus kamu telepon, dan mudah-mudahan temannya terbuka hatinya untuk membantu. Begitu sih menurut saya. Ya, jadi Tuhan itu tahu kesusahan kita, hanya kita tidak pernah mau minta kepadanya, gitu. Kalau kalian minta dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih, Tuhan itu tahu masalahmu. Bisa jadi nanti akan ditunjukkan kontak yang mana kalian bisa telepon, ya. Nanti, ya lain cerita, bisa jadi lain cerita, begitu kan? Bisa jadi ada jalannya. Jadi begitu saja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semoga sehat semuanya, tetap semangat, dan like, share, subscribe akunnya Dundun Channel ini ya. Semoga kedepannya kita bisa berbagi lagi banyak cerita, dan bye-bye.